Kita ke sorotan lainnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mempertanyakan urgensi penyelenggaraan balap Formula E dengan kebutuhan warga Jakarta. Meski menyatakan akan terus mengawal kepemimpinan Anies Baswedan di Jakarta, Partai Gerindra mempertanyakan penyelenggaraan balap Formula E dengan mengaitkan janji Anies sebagai pemimpin Jakarta. Sekjen Gerindra mempertanyakan apakah Formula E jadi kebutuhan warga yang mendesak, mengingat sejumlah persoalan di Jakarta masih terjadi. Salah satu masalah Jakarta yang disebut Muzani belum tuntas ditangani, yakni soal banjir. Terus kepemimpinan Mas Anies di DKI Jakarta sampai terakhirnya periode kami di Jakarta, di DKI Jakarta kami support terus. Tapi pertanyaannya adalah apakah Formula E bagian dari kebutuhan masyarakat Jakarta? Apakah itu yang dibentuk, apakah itu yang menjadi kesejahteraan? Karena tagline-nya itulah maju kotanya bahagia warganya. Apakah itu ukuran dari kemajuan sebuah kota? Apakah itu yang menyebabkan masyarakat Jakarta bahagia? Nah itu. Jadi sementara Jakarta 2 jam hujan banjir, 3 jam hujan banjir, dan seterusnya. Maksud saya, kalau itu yang menjadi kebutuhan kami support. Tapi itu yang kami bolak-balik bertanya. Jadi seperti itu, supaya kita tidak gagal dalam menangkap semangat atau harapan rakyat. Sementara itu, anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PD Perjuangan menilai proses penyelenggaraan Formula E dilakukan secara tergesa-gesa. Apalagi saat di awal Pemprov DKI tidak melibatkan pemerintah pusat. Pemprov DKI Jakarta juga dianggap kurang peka karena dilakukan di tengah pandemi COVID-19 di mana ada dana yang harus disetorkan di awal. Karena di awal-awal kan memang Pemprov melaksanakan kegiatan ini kan sangat percaya diri, tidak melibatkan pemerintah pusat. Bahkan mereka membuat perencanaan yang tergesa-gesa, ya, yang sebenarnya kurang mendengarkan berbagai pihak. Nah, itu yang memang sebenarnya kita sesalkan kepada Pemprov ketika kemarin juga merencanakan kegiatan ini. Boleh dikatakan main trial and error, coba salah. Di tengah pro kontra rencana penyelenggaraan balap mobil listrik Formula E di Jakarta, ada sejumlah lokasi yang bakal dijadikan venue balapan. Dalam keterangan pers di Jakarta, co-founder Formula E Alberto Longo menyatakan lokasi balapan akan diumumkan sebelum 25 Desember mendatang. Ada 5 lokasi yang sedang dilakukan studi kelayakan untuk dijadikan lokasi balapan, yakni kawasan Jalan Sudirman, kawasan Pantai Indah Kapuk, kawasan dekat Stadion Jakarta International Stadium, J-Expo Kemayoran, dan kawasan Ancol. Sebelumnya lokasi balapan Formula E sempat diusulkan akan digelar di kawasan Monas. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melibatkan pengurus Ikatan Motor Indonesia sebagai panitia dalam menyiapkan balap Formula E tahun depan. Salah satu yang disiapkan oleh panitia ini adalah lokasi berlangsungnya balapan Formula E. Pekan ini rencana penyelenggaraan balapan Formula E memasuki babak baru. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui PT Jakarta Propertindo membentuk kepanitiaan Formula E Jakarta dengan melibatkan Ikatan Motor Indonesia atau IMI. Anies menunjuk Ahmad Saroni, sekjen IMI yang juga anggota DPR dari Partai Nasdem sebagai ketua panitia. Dan ketua IMI yang juga ketua MPR dari Partai Golkar Bambang Susatyo sebagai ketua panitia pengarah Jakarta EPRIX. Bambang Susatyo mengatakan ada 5 lokasi yang akan disiapkan untuk sirkuit Formula E. Nantinya lokasi itu akan disampaikan ke Presiden Joko Widodo untuk dimintakan sarannya soal pemilihan sirkuit ini. Soal kajian teknis akan dilakukan oleh tim Formula E dan IMI. Dan Kemayoran terakhir di Ancol. Jadi ada 5 yang nanti kita suggest ke Presiden kira-kira mana yang beliau sarankan. Dengan studi yang nanti Aber itu akan susun sedemikian rupa, ya plus minus dari wilayah-wilayah gitu. Formula E yang digelar pada 4 Juni tahun depan memang masih belum menentukan lokasi balapan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat mengumumkan kepanitiaan Formula E mengatakan
Penyelenggaraan Formula E ini dilakukan dengan IMI dan pelaksanaannya akan mengikuti arahan dari organisasi otomotif tersebut. Ini adalah sebuah kegiatan di mana kita semua bersama-sama melakukan sebagai sebuah kolaborasi. Dan di bawah guideline, arahan yang sepenuhnya nanti akan disiapkan oleh Pak Bambang Susatyo dan seluruh jajaran IMI. Setidaknya ada 5 lokasi pilihan yang sudah disurvei pihak Formula E karena Monas dan sekitaran Stadion Gelora Bung Karno tidak disetujui. Semuanya adalah Jalan Jenderal Sudirman, kawasan Pantai Indah Kapuk, J-Expo Kemayoran, kawasan Jakarta International Stadium, dan juga kawasan Ancol. Tim Liputan Kompas TV. Warga Jakarta sendiri memiliki pendapat beragam soal rencana penyelenggaraan Formula E. Mereka yang setuju beranggapan balapan ini bisa mempromosikan nama Indonesia. Sementara yang tidak setuju keberatan dengan biaya penyelenggaraan yang besar. Itu cukup bagus ya, karena sebagai promosi juga supaya wisatawan dan bisa datang lagi ya kan, dan juga nama Jakarta lebih terkenal lagi di internasional kan. Kan kita masih ada nih satu nih yang MotoGP ya. Nah, menurut saya satu-satu aja dulu diselesaikan gitu. Tapi kalau ada hal yang lebih penting kayaknya Formula One-nya stop dulu nanti gitu sih. Jakarta pada umumnya merasa bangga dan senang ketika itu diadakan di Jakarta, utamanya Indonesia. Jadi bagi saya sih itu baik-baik saja, tetapi sebaiknya dikomunikasikan dengan stakeholder yang terkait. Kayaknya agak kurang ini ya, setuju ya. Soalnya Jakarta juga bayarnya lebih mahal gitu dengar-dengar dibanding negara maju yang jadi rekomendasi gitu. Makanya kalau saya sendiri sih di Jakarta ya kurang ini juga Mas ya. Agak kurang setuju gitu.